Ibu guru yang kami hormati, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang merasa kesulitan bagaimana caranya menggunakan dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar itu. Untuk itu di video kali ini kita akan belajar bersama-sama apa itu platform Merdeka Mengajar, kemudian bagaimana menggunakannya, apa saja fitur-fitur yang terdapat di platform Merdeka Mengajar tersebut. Baik, Bapak Ibu guru yang kami hormati, platform Merdeka Mengajar adalah sebuah platform teknologi yang sengaja dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Platform ini diharapkan dapat menjadi teman penggerak bagi guru di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemudian dapat pula menjadi sarana inspirasi, referensi bagi guru di dalam meningkatkan kompetensinya, baik itu kompetensi personal maupun kompetensi profesional. Untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar ini, terlebih dahulu kita perlu mempersiapkan perangkat handphone Android dengan versi 5 ke atas. Kemudian jangan lupa juga isi kuota internet di HP Bapak Ibu guru sekalian, karena aplikasi platform Merdeka Mengajar ini bersifat online, tidak bersifat offline, jadi membutuhkan koneksi internet. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan instalasi platform Merdeka Mengajar di Android. Pertama-tama Bapak Ibu pergi ke aplikasi Google Play Store. Kemudian di bagian penelusuran, Bapak Ibu tinggal tuliskan saja platform Merdeka Mengajar. Lalu klik penelusuran. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan logo aplikasi platform Merdeka Mengajar berwarna biru seperti orang mau terbang. Lalu Bapak Ibu tinggal melakukan instalasi. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Lalu klik OK. Nah, Bapak Ibu periksa di fitur yang terdapat di handphone Bapak Ibu, apakah sudah terpasang atau belum aplikasi platform Merdeka Mengajarnya. Nah, ini sudah terpasang Bapak Ibu. Kita tinggal mengklik saja. Maka Bapak Ibu akan menemukan fitur-fitur yang ada di platform mengajar tersebut. Kemudian Bapak Ibu pergi ke pengaturan, klik pengaturan, kemudian Bapak Ibu masuk dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, kebetulan akun Belajar ID saya sudah saya tautkan di handphone saya ini, maka saya tinggal mengklik saja Bapak Ibu. Kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini diminta untuk mengisikan nama sekolah. Misalnya saya isikan SMP N1 Pagar Alam. Kemudian kita masukkan juga
provinsi. Nah, lalu kita klik konfirmasi. Kemudian kita berhasil masuk. Kita klik lanjutkan. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil login di aplikasi platform Merdeka Mengajar ini. Setelah berhasil, Bapak Ibu tinggal mengeksplor apa-apa saja fitur yang terdapat di dalam platform Merdeka Mengajar itu. Nah, sebagaimana kita lihat Bapak Ibu, ada bagian-bagian yang terdapat di platform Merdeka Mengajar ini. Yang pertama, pengembangan guru, dan yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar. Di bagian pengembangan guru, Bapak Ibu dapat membuka fitur-fitur. Ada 4 fitur di sini. Yang pertama, fitur video inspirasi, kemudian pelatihan mandiri, bukti karya, dan komunitas. Kemudian di kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu bisa mengakses fitur asesmen murid dan perangkat ajar. Nah, di bagian video inspirasi ini berisi video-video yang diupload oleh Kemdikbudristek dan para ahli, dan tentunya video-video ini adalah video-video yang dapat dijadikan oleh Bapak Ibu sebagai video inspirasi dan referensi di dalam meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru sekalian. Ada banyak video ini Bapak Ibu tinggal klik saja dan Bapak Ibu tinggal menonton dan memahami apa yang ada di dalam video ini. Konten-kontennya cukup bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian Bapak Ibu di fitur yang kedua yaitu pelatihan mandiri. Nah, ini sangat penting juga untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru semuanya, karena di dalam pelatihan mandiri ini Bapak Ibu bisa berlatih secara mandiri tentang materi-materi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu tinggal memilih saja, ada topik-topik yang dapat Bapak Ibu pelajari sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya ada topik Merdeka Belajar. Nah, di dalam topik ini ada modul-modul yang dapat Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu pahami di PMM ini. Tinggal Bapak Ibu klik saja. Misalnya kita buka modul 1. Apa isinya ini Bapak Ibu? Nah, isi modul 1 ini ada belajar materi. Kita klik. Kita klik lagi. Ini materi tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Berupa video. Mengawali perjalanan kita di modul Merdeka Belajar ini, kita akan bersama-sama melakukan refleksi, mengenali diri,
untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah itu, setelah ditonton, maka ini akan tercentang hijau Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya kita klik juga latihan pemahaman. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih salah satu jawaban atas pertanyaan di dalam soal ini. Tinggal jawab saja, misalnya saya pilih soalnya sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya berikut yang dapat dilakukan guru adalah saya jawab ini. Lanjut. Setelah berhasil kita jawab, maka akan tercentang berwarna hijau Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Kita buka juga apa peran saya sebagai guru misalnya. Kembali kita nonton video, kemudian kita isi pemahamannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelatihan mandiri ini ada beberapa topik yang perlu kita pahami dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada jenjang-jenjangnya di sini Bapak Ibu, mulai dari jenjang TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada post-testnya. Kalau Bapak Ibu berhasil menjawab semua pertanyaan yang ada di post-test, maka Bapak Ibu dinyatakan lulus post-test. Tapi kemudian Bapak Ibu juga dituntut untuk mengunggah aksi nyata di dalam pelatihan mandiri ini. Untuk menyelesaikan topik itu, Bapak Ibu perlu mengunggah aksi nyata. Kemudian Bapak Ibu, fitur selanjutnya adalah bukti karya. Nah, di bukti karya ini Bapak Ibu bisa mengunggah video kreativitas Bapak Ibu. Misalnya video praktik baik Bapak Ibu. Nah, video ini terlebih dahulu Bapak Ibu harus diunggah ke channel YouTube yang Bapak Ibu punya. Setelah berhasil diunggah di channel YouTube, maka Bapak Ibu bisa mengunggahnya di bukti karya ini. Bapak Ibu juga bisa menonton video orang lain di bukti karya ini. Video ini berisi tentang praktik-praktik dari guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya fitur berikutnya yaitu komunitas. Nah, di komunitas ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan komunitas belajar Bapak Ibu yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan tentunya syarat untuk mendaftarkan komunitas ini, komunitas Ibu itu resmi, artinya tidak ilegal, dan Bapak Ibu di komunitas tersebut ada susunan keanggotaannya, kemudian ada SK-nya, lalu Bapak Ibu bisa mengupload atau mengajukan komunitas di platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian Bapak Ibu di bagian kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu juga bisa menemukan asesmen murid. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan asesmen, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi awal keadaan peserta didik.
baik itu kemampuannya, kemudian keadaan peserta didik seperti latar belakang pendidikannya, latar belakang orang tuanya, latar belakang ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, di asesmen ini ada dua. Yang pertama asesmen literasi dan asesmen numerasi. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja yang mana Bapak Ibu butuhkan. Kemudian di asesmen ini Bapak Ibu bisa membuat kelas nantinya. Ya, pertama-tama Bapak Ibu pilih kelasnya. Misalnya kalau Bapak Ibu pengajar SMP, maka Bapak Ibu tinggal klik fase D. Kemudian klik terapkan. Lalu di fase ini Bapak Ibu mau menerapkan diagnostik apa? Apakah literasi, apakah numerasi? Nah, kita coba literasi terlebih dahulu. Kemudian akan tampil soal-soal Bapak Ibu ya. Soal-soal yang berkaitan dengan literasi. Misalnya kita klik teks informasi. Nah, ada soal-soal di sini Bapak Ibu. Soalnya ada 4 pilihan ganda, 6 pilihan ganda kompleks, 2 uraian. Coba kita klik gunakan asesmen ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membagikannya kepada murid melalui tautan ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin membagikannya secara online, maka Bapak Ibu bisa juga membagikan secara offline dengan cara mencetak soal. Nah, sekarang kita pilih secara online. Klik lanjut. Kemudian Bapak Ibu di sini diharuskan membuat kelas. Nah, Bapak Ibu isikan kelas berapa yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya kelas 7A misalnya kan. 7A. Nah, lalu tingkatan kelasnya berapa? Misalnya kelas 7 katakanlah. Lalu tahun ajarannya kita isi 2022-2023. Lalu klik simpan. Nah, maka Bapak Ibu sudah berhasil membuat kelas. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat tautan soal tadi, maka Bapak Ibu tinggal klik buat tautan. Kemudian Bapak Ibu akan menemukan semacam link ya, link soal. Bapak Ibu tinggal menyalinnya saja. Kemudian Bapak Ibu tinggal membagikannya ke media sosial atau grup WhatsApp di kelas Bapak Ibu ya, grup WhatsApp siswa, atau bisa juga dibagikan melalui Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu tentang asesmen. Kita lanjut lagi ke fitur terakhir, yaitu perangkat ajar. Nah, di perangkat ajar ini Bapak Ibu bisa menemukan modul-modul ajar, kemudian RPP, lalu buku teks dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal mencarinya saja, sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Misalnya Bapak Ibu mengajar IPA misalnya kan, lalu klik terapkan, kemudian cari fasenya, fase D misalnya kan, terapkan, maka akan muncul
buku teks, baik itu buku guru maupun buku murid. Nah, kemudian ada juga modul ajar atau RPP-nya di sini. Jadi tinggal Bapak Ibu mengeksplornya saja. Pokoknya lengkap Bapak Ibu di PMM ini. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dan memodifikasinya saja, disesuaikan dengan kebutuhan murid, kebutuhan satuan pendidikan tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa fitur yang terdapat di platform Merdeka Mengajar ini. Silakan Bapak Ibu eksplor sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.